Ya, kita lanjutkan dengan lapisan anti pantul ya. Jadi lapisan anti pantul ini bisa dipakai di fotodetektor atau solar cell atau LED juga ya. Jadi intinya adalah kita ingin mengurangi besarnya pantulan ya, pada namanya solar cell gitu ya. Jadi solar cell itu ada cahaya, pokoknya kita punya solar cell ya. Jadi solar cell kita. Ini solar cell kita. Jadi pokoknya dia datang, ada cahaya datang ya dari segala arah ya. Jadi kita ingin cahaya ini nanti maksimum diserap sama solar cell. Jadi tidak ada yang dipantulkan seperti ini. Jadi yang di sini pantulkan ke situ, yang di sini pantulkan ke situ ya. Jadi kita ingin meminimalisasi pantulan yang merah itu ya. Oke. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan, umpamanya kita punya solar cell atau fotodetektor kita ya. Jadi ini solar cell kita. Kita akan taruh lapisan di atasnya. Lapisan tipis biasanya ya. Dengan indeks bias yang berbeda ya. Jadi kalau ini indeks biasnya kita bilang, kalau di udara itu N1 ya. Solar cell kita bilang N2 gitu ya. N3. Berarti ini yang hijau ini adalah anti pantul ya, atau anti reflection coating namanya. Ini adalah N2 kita anggap ya. Oke. Jadi ini namanya anti reflection coating. Reflection ya. Coating ya. Jadi coating itu lapisan maksudnya ya. Anti reflection coating ya. Jadi cahaya yang masuk ke sini nanti akan maksimum diserap, jadi ada minimal dipantulkan ya. Dan karena desainnya seperti ini, kamu bisa lihat ini N1 ya. Tentunya N1 udara itu jauh lebih kecil, bukan jauh lebih kecil ya, lebih kecil indeks biasnya daripada N3 ya. Dan nanti kita akan lihat gimana caranya menentukan N2 ya. Desain yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan tebalnya ini. Berapa sih tebalnya yang kita perlukan ya untuk meminimalkan pantulan ya, atau memaksimalkan serapan. Oke. Jadi fokusnya ini kalau desainnya seperti ini fokusnya untuk solar cell atau fotodetektor ya. Atau fotodetektor. Detektor seperti itu ya. Kalau LED agak sedikit berbeda nanti desainnya. Oke. Nah, apabila kita sekarang kita perbesar dulu ya. Jadi kita punya jadi ini solar cell kita punya. Jadi solar cell. Jadi ini tebal umpamanya ya. Jadi kita akan menaruh lapisan, saya buat agak tebal juga seperti ini. Kita akan tentukan tebalnya dulu ya. Jadi ini memiliki tebal, makanya kita tulis di sini, ini D ya. Oke, jadi ini udara. Jadi indeks biasnya di sini adalah di sini N1, di sini N2, di sini N3 ya. Kalau saya kita atau fotodetektor boleh juga. Oke. Jadi konsepnya adalah kita akan memakai nanti hasil dari hukum Fresnel itu ya, yang untuk yang tegak lurus ya. Jadi konsepnya adalah ada cahaya yang datang. Tentunya ini gelombang ya. Nah, cahaya ini nanti akan dipantulkan di sini. Saya akan pakai warna pantulannya warna lain. Cahaya datang,
Di sini akan dipantulkan yang pertama kali seperti ini ya. Saya gambar di bawahnya saja ya. Jadi ini sinyal yang dipantulkan ya. Pada sebenarnya mereka itu sama ya. Jadi di sini cuma ini ilustrasi biar kita bisa lihat ya. Jadi ini umpamanya saya bilang namanya A, sinar A. Itu sinar pantulan yang pertama ya. Nah, karena tidak semua dipantulin ya, jadi ada beberapa yang masuk ke sini. Ada yang lolos ya. Seperti hukum Fresnel ya. Jadi ada beberapa sedikit yang ditransmisi ya. Nah, setelah sampai di sini, dia akan dipantulkan lagi. Oke, jadi saya akan pakai warna merah. Di sini dia akan dipantulkan lagi, saya gambar di sini. Sampai di sini dia ditransmisi lagi ke sini. Seperti itu. Ya. Jadi ini yang terjadi dua cahaya utama ya. Jadi yang dipantulkan A di sini dan yang dipantulkan B di sini. Oke, jadi yang dipantulkan di permukaan yang hijau ini ya antara N1 dan N2 dan yang dipantulkan oleh permukaan yang hitam ini antara N2 dan N3 itu nanti akan bertemu di sini. Ya. Kita akan membuat kedua cahaya ini berinterferensi destruktif ya. Kita buat ini nanti interferensi destruktif atau menghancurkan ya. Oke, jadi itu idenya. Jadi cahaya yang ini A dan B, nah, nanti kalau ditambahkan dia saling menghancurkan sehingga kita dapat meminimalisasi pemantulan ya. Jadi di sini kamu bisa lihat kita cukup menganalisa di sini. Ya, menganalisa di sini ada dua jadi cahaya ini melalui D dua kali ya, jadi ke sini sekali dipantulin ke sini. Oke. Nah, dari hukum Fresnel sebelumnya kita dapat umpamanya di sini kita anggap dulu ya. Jadi N1 itu lebih kecil daripada N2 dan N2 ini kita anggap lebih kecil daripada N3 ya. Jadi di perkuliahan sebelumnya ada dalam analisa hukum Fresnel sudut 0 kita sudah dapatkan bahwa jadi kamu bisa cek ya. Jadi gini kesimpulannya kita sebelumnya ya. Jadi apabila cahaya datang dari medium renggang ke rapat, maka medan listriknya yang dipantulin itu akan terbalik ya. Jadi umpamanya yang datang arahnya ke sini ya. Datang sehingga nanti yang dipantulkan E namanya arah E nya nanti yang dipantulkan ke situ ya, arah E nya akan ke situ seperti itu. Oke, nah untuk kasus kita dia akan datang dari medium yang renggang ke yang rapat ya, renggang ke yang rapat untuk dua-duanya ya. Yang dari sini yang warna brown ini yang A itu datang dari yang renggang ke yang rapat sehingga ini di medan listriknya juga berbalik ya. Di sini juga sama ya, yang merah ini juga dari yang N2 kita anggap N2 itu lebih kecil daripada N3 sehingga dia dari renggang ke yang rapat. Jika medan listriknya kebalik. Jadi medan listrik A dan B ini sama-sama kebalik di sini ya. Jadi tipe pemantulannya di sini sama ya. Jadi tidak ada faktor tambahan untuk tipe pemantulannya. Oke. Nah, fasenya ini hanya dibedakan oleh 2D ini ya. Jadi dari yang ini padnya ini sama padnya ini. Ya. Jadi cahaya yang masuk ke dalam lapisan antipantul ini mengalami traveling yang lebih jauh. Oke. Lebih jauhnya sebesar 2N2 dikali D. Oke. Jadi ini tambahan fasenya. Ini optical path length-nya ya. Optical path length-nya OPL-nya. Ya, untuk cahaya yang merah ini. Jadi ada tambahan 2N2 kali D. Oke. Sehingga fasenya itu adalah K dikali UPL-nya ini ya. Jadi K dikali jadi K itu sama dengan apa? K itu 2pi per lambda ya. Jadi ini K untuk di
ruang hampa ya. Tapi kalau di medium itu totalnya nanti kita dapat KZ itu jadinya sama dengan 2pi per lambda dikalikan ini ya, 2N2 dikali D. Oke. Jadi ini tambahan fase dari sinar B. Ya. Sehingga perbedaan fase antara sinar A dan sinar B itu sama dengan ini ya. Jadi itu sama dengan 2pi per lambda dikali 2N2 dikali D. Nah, ini kita akan buat beda fasenya ini kebalik ya. Artinya A berlawanan dengan B. Jadi kalau A-nya seperti ini A umumnya ya. Kita ingin B-nya seperti ini. Kita ingin B-nya seperti ini. Kita ingin B-nya seperti ini. Nah, kedua gelombang ini beda fasenya adalah 180. Ya. Jadi kita akan buat ini sama dengan 180 atau kelipatannya ya. Jadi M dikali Pi. Nah, tentunya kelipatan ini M ini bilangan ganjil ya. Jadi kalau 2 ini jadi 2pi ya. Jadi M itu sama dengan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi ini syarat untuk membuat lapisan anti pantul ya. Sehingga kita dapatkan dari sini nilai D-nya nanti kamu manipulasi ya, sehingga kamu dapat D itu sama dengan M dikali lambda per 4N2. Jadi ini adalah syarat ketebalan lapisan anti pantul untuk aplikasi seperti solar cell dan fotodetektor ya. Oke, jadi itu syarat ketebalan dari lapisan anti pantul. Nah, untuk syarat mencari nilai N2-nya kita akan bahas di video berikutnya ya.